Ketidakadilan sosial. Sebuah realitas yang tak dapat dipungkiri keberadaannya dalam kehidupan kita. Setiap hari, kita menyaksikan kesenjangan yang semakin menganga, diskriminasi yang masih mengakar, dan ketimpangan yang seolah tak berujung. Namun, di tengah gejolak perasaan yang mungkin muncul saat menghadapi realitas ini, ada sebuah filosofi kuno yang mungkin bisa membantu kita menyikapinya dengan lebih bijak, filsafat Stoik. Para filsuf Stoik seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius mengajarkan kita bahwa kunci menghadapi ketidakadilan bukanlah dengan membiarkan diri kita tenggelam dalam amarah atau frustrasi, melainkan dengan mengembangkan kebijaksanaan dalam menyikapinya. Epictetus, seorang mantan budak yang kemudian menjadi filsuf terhormat, mengajarkan kita tentang dikotomi kendali. Ia berkata, ada hal-hal yang berada dalam kendali kita, dan ada hal-hal yang di luar kendali kita. Ketidakadilan sosial yang sudah mengakar mungkin di luar kendali langsung kita. Tapi bagaimana kita merespons dan bertindak terhadapnya? Itu sepenuhnya ada dalam kendali kita. Seneca mengingatkan bahwa kemarahan, sekeras apapun, tidak akan mengubah sistem yang tidak adil. Justru dengan pikiran yang jernih dan hati yang teguh, kita bisa mulai melakukan perubahan-perubahan kecil yang bermakna. Seperti air yang dengan sabar mengikis batu, tindakan-tindakan kecil yang konsisten pada akhirnya bisa membawa perubahan besar. Marcus Aurelius, sang kaisar filosof, mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam perasaan tak berdaya. Dalam bukunya, Meditasi, ia menulis bahwa setiap rintangan adalah kesempatan. Ketidakadilan sosial yang kita saksikan bisa menjadi pendorong untuk berbuat lebih baik, untuk mengambil peran aktif dalam menciptakan perubahan. Lalu, bagaimana kita menerapkan kebijaksanaan Stoik dalam menghadapi ketidakadilan sosial? Pertama, kenali apa yang bisa kita kendalikan. Kita mungkin tidak bisa mengubah seluruh sistem dalam semalam, tapi kita bisa mulai dari lingkungan terdekat. Mulai dari keluarga, komunitas, atau lingkungan kerja kita. Kedua, bertindaklah dengan kebajikan. Para Stoik percaya bahwa hidup yang baik adalah hidup yang selaras dengan kebajikan. Dalam konteks ketidakadilan sosial ini berarti berani bersuara saat menyaksikan ketidakadilan, membantu mereka yang membutuhkan, dan menjadi teladan dalam memperlakukan semua orang dengan hormat. Ketiga, jaga keseimbangan emosi. Ini bukan berarti kita menjadi tak berperasaan terhadap ketidakadilan. Sebaliknya, dengan mengendalikan emosi, kita bisa berpikir lebih jernih dan bertindak lebih efektif dalam menghadapi ketidakadilan. Keempat, fokus pada proses bukan hasil. Perubahan sosial adalah proses panjang yang membutuhkan kesabaran. Yang penting adalah kita terus melangkah, sekecil apapun langkah itu. Dan kelima, praktikkan rasa syukur. Di tengah ketidakadilan yang ada, masih banyak hal baik yang bisa kita syukuri. Rasa syukur ini bukan untuk membutakan kita dari realitas, tapi justru memberi kita kekuatan untuk terus berjuang. Ketidakadilan sosial memang masih akan ada, tapi dengan kebijaksanaan Stoik, kita bisa menghadapinya dengan lebih bijak dan efektif. Seperti kata Epictetus, bukan apa yang terjadi pada kita yang penting, tapi bagaimana kita meresponnya. Mari kita jadikan ketidakadilan sosial bukan sebagai sumber keputusasaan, tapi sebagai panggilan untuk bertindak dengan kebijaksanaan. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini bisa menjadi awal dari perubahan besar di masa depan. Ingatlah, dalam menghadapi ketidakadilan, kita tidak sendirian. Ada ribuan, bahkan jutaan orang yang juga berjuang untuk keadilan dengan caranya masing-masing. Bersama-sama, dengan kebijaksanaan dan keteguhan hati, kita bisa menciptakan dunia yang lebih adil. Satu langkah pada satu waktu.